Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du ikhwani wa akhwati fillah. Rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah ta'ala pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita bersama buku Membangun Pondasi Bahasa Arab jilid yang pertama ya. Sekarang kita akan bahas bab kedua, mengenal kata. Ya. Kalimat tersusun dari kata. Ya, kalau kita punya sebuah kalimat nih, misalnya daraba Zaidun kalban gitu ya. Si Zaid telah memukul seekor anjing. Itu kan satu kalimat. Nah, satu kalimat itu tersusun dari tiga kata. Ya, pertama daraba, kemudian Zaidun, kemudian kalban. Nah, itu ya. Jadi kalimat itu tersusun dari kata. Dan dalam bahasa Arab, kata terbagi menjadi tiga kelompok. Ya, pertama isim, kedua fi'il, dan ketiga huruf. Ya, tulisan Arabiknya ismun, ya biasa kita sebut isim, fi'ilun, biasa kita sebut fi'il, harfun, biasa kita sebut huruf. Penjelasan, yang pertama isim adalah kata benda atau kata sifat. Ya, ini penjelasan untuk pemula ya. Definisi isim untuk tingkatan pemula. Jadi isim adalah kata benda atau kata sifat. Misalnya rajulun, laki-laki. Ini kan kata benda ya. Ba'udatun, nyamuk. Ini juga kata benda ya, benda hidup ya. Kalau benda mati misalnya apa? Baitun, rumah, qalamun, pulpen, itu juga benda ya, tapi benda mati. Kemudian kata sifat misalnya solihun, solih, jamilun, bagus ya, kabirun, besar misalnya, dan lain sebagainya. Jadi intinya isim adalah kata benda atau kata sifat. Ya, ini untuk tingkatan pemula cukup definisi ini aja yang dihafal. Kemudian yang kedua fi'il. Ya, fi'il adalah kata kerja. Ya, misalnya zahaba artinya pergi, daraba memukul, syariba minum, sa'ada membantu, atau apalagi misalnya qala berkata, ya akala makan gitu ya. Kemudian yang ketiga huruf. Ya, huruf adalah kata yang tidak termasuk ke dalam kelompok isim dan juga fi'il. Ya, bisa juga dikatakan bahwasanya huruf adalah kata depan atau kata kata sambung. Dan huruf yang dimaksud di sini bukan huruf hijaiyah ya. Kalau huruf hijaiyah itu nanti beda lagi. Huruf hijaiyah itu nggak punya arti. Kalau ini huruf yang memiliki arti. Ya, dan kata itu semua kata dalam bahasa Arab itu tersusun dari huruf-huruf hijaiyah, huruf alif sampai ya. Isim tersusun dari huruf hijaiyah, fi'il tersusun dari huruf hijaiyah, dan harfun di sini tersusun dari huruf hijaiyah. Jadi huruf itu nanti ada dua macam. Ya, itu bisa catat tambahannya di situ ya. Huruf itu nanti ada dua kelompok. Pertama ada huruf hijaiyah, huruf penyusun kata, dan ini nggak memiliki arti, yaitu huruf alif sampai ya. Kemudian yang kedua ada namanya huruf ma'ani, huruf yang memiliki arti. Ya, ini contoh huruf ma'ani ini. Min misalnya artinya dari, ila artinya ke, ala di atas, fi di dalam, bi dengan, li untuk. Ya, ini huruf ma'ani namanya, dan ini huruf ma'ani ini tersusun dari huruf hijaiyah. Misalnya min tersusun dari huruf mim dan nun gitu ya. Kemudian huruf ini ada banyak macamnya. Ya, nanti ada apa namanya? Sekitar 25 kelompok huruf ya, yang penting untuk dihafal. Saya sudah menyusun buku khusus ya tentang macam-macam huruf dalam bahasa Arab. Ya, ada sekitar 25 kelompok huruf. Dan ini juga e-booknya bisa di-download ya di blog kitabfahimna.blogspot.com. Ya. Jadi intinya huruf ada banyak macamnya. Yang paling populer adalah huruf jar. Apa itu huruf jar ya? Huruf jar adalah huruf yang menyebabkan isim yang terletak setelahnya menjadi berharokat akhir kasroh. Dan semua huruf di atas itu adalah huruf jar ya. Min, ila, ala, fi, bi, li, ini huruf jar. Ini dihafalin nih. Jadi setelah huruf-huruf ini ya, maka isim yang terletak setelahnya itu nanti harokat akhirnya harus kita ubah menjadi kasroh. Misalnya min baitin, dari rumah. Tidak boleh kita baca min baitun gitu, karena sebelumnya ada min, huruf jar. Ila masjidin, ke masjid. Ya, ala kursiyin, di atas kursi. Fi ghurfatin, di dalam kamar. Biqalamin, dengan pulpen. Li zaidin, untuk zaid. Nah, itu perhatikan ya, isim setelah huruf jar itu di kasroh. Ya. Dan di sini ada saran ya, guru bisa mencontohkan beberapa huruf jar yang terdapat dalam Al-Qur'an. Ya, misalnya bismillahi ya, bismi kan huruf jar, bi dengan ismi nama. Bismi huruf jar. Ya. Ya, alhamdulillahi, li huruf jar. Ya, Allahi kasrah karena ada huruf huruf jar. Atau lafaz isti'azah misalnya a'udzubillahi billahi, ya dengan Allah. Itu huruf jar bi gitu ya.
minal jinnati, ya minal jinnati dari jin, itu huruf jar. Dan banyak ya huruf jar dalam Al-Quran, makanya wajib dihafal. Nah ini ya tiga kelompok kata dalam bahasa Arab, ya ismun, fi'lun, dan harfun. Dan dari isim, fi'il, dan huruf ini nanti bisa kita susun menjadi sebuah kalimat sempurna. Contoh misalnya di sini, doroba artinya telah memukul, rojulun seorang laki-laki, ba'udotan seekor nyamuk, fi di dalam, ghurfatin kamar, bi dengan qalamin pulpen. Ini satu kalimat. Nah satu kalimat ini tersusun dari ya berapa kata nih? Pertama doroba, kemudian rojulun 2, ba'udotan 3, fi 4, ghurfatin 5, bi 6, qalamin 7 kata ya. Nah ini. Jadi intinya ya, sepanjang apapun kalimat dalam bahasa Arab itu tersusun dari kata. Dan kata ini cuma ada 3 kelompok. Kalau nggak isim, dia masuknya fiil atau huruf. Gitu ya. Dan di sini ada latihan, tentukan isim, fiil, dan huruf pada kalimat di atas. Ya, kita langsung jawab aja ya. Doroba, fiil, ya kan, kata kerja, ya kan. Rajulun, isim, kata benda. Ba'udotan juga isim, kata benda. Fi huruf, ya huruf jar. Ghurfatin isim, kata benda. Bi huruf, qalamin isim, kata benda. Ya demikian materi untuk bab 2 ini. Insya Allah ini mudah, tapi ini justru materi yang sangat penting ya. Sebab nanti kan kita akan belajar menyusun kalimat. Nah, untuk bisa menyusun kalimat, maka kita harus pahami penyusun kalimatnya, yaitu kata. Ya silakan atau murojaah lagi, ya simak lagi audionya. Dan lakukan pengulangan terus. Insyaallah setelah ini kita akan bahas bab berikutnya ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.